1. Stop memanggil nama orang tua. 2. Stop ngejek teman. 3. Stop memanggil dan memukul teman. 4. Stop mengolok-olok fisik teman. 5. Stop bercanda ekonomi orang tua. Lagi. Stop panggil nama orang tua. Itu bukan candaan, tetapi Ingat, orang tua adalah kehormatan kelembagaan kita. Tanpa harus menghina, bukan dijadikan bahan ejekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menyampaikan podcast yang bertema saya nih teman jauhi bullying. Perkenalkan, nama saya Amelia Eka Putri. dan saya Muhammad Mirazul Muminin Dan saya Rudi Ramadhani. dan saya Garuda Putra Pratama. Apa itu bullying? Teman-teman, sebelum kita memahami lebih lanjut apa itu bullying, kita harus memahami tentang bullying adalah tindakan menyakiti, merendahkan, atau mengidentifikasi orang lain. Bullying ada beberapa macam, yaitu bullying verbal seperti ngejek teman, menghina, dan membuli. Bullying sosial mengucilkan teman, menyebarkan gosip. Yang sempurna sudah mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan sikap terhadap sesama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat dan bersurat ayat surat Al-Hujurat ayat 11. Islam sebagai agama yang sempurna sudah mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan sikap terhadap sesama dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un minas sama'i asa ayyakna khairan minhum wa la tamliku aksakum wa la tanabazu bil aqwali. Bisa ismul ba'dal alimani wa man lam ya'qub falaika hum zalimun. Sadaqallahul azim. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diperolok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ayat ini sangat jelas melarang kita untuk mengejek, menghina, atau memberi julukan yang buruk kepada orang lain. Karena bisa jadi orang yang kita hina justru lebih mulia di sisi Allah. Akan teruji dalam kisah sebagai pelajar muslim. Kita diajarkan untuk memiliki akhlak dan budi seperti saling menghormati, saling menyayangi, tolong menolong sebagai sikap sabar, rendah hati dan sabar. Rasulullah adalah teladan sebagai dalam berakhlak, bahkan beliau dikenal sebagai beribadah yang lembut dan penuh kasih sayang. Dampak buruk bullying. Bullying bukan hal sepele. Dampak bisa sangat besar, seperti korban menjadi takut, minder, dan tidak percaya diri. Korban menjadi minder dan tidak percaya diri, takut datang ke sekolah. Presentasi menurut merasa sedih dan tertekan bayangan jika kita berada di posisi korban. Bagaimana rasa setiap hari diejek, setiap hari merasa takut, karena itu tetap penting untuk menjaga omongan dan perilaku. Sekarang mari kita bertanya pada diri. Apa kita
Allah maha pengampun bagi hambanya yang mau bertaubat. Kita sempurna, tetapi kita mau belajar dan berubah menjadi yang lebih baik. Peran positif dalam menciptakan lingkungan positif. Sebagai pelajar kita punya peran besar untuk mencapai lingkungan sekolah yang nyaman. Kita bisa mulai dari diri sendiri. Jadilah pelopor kebahagiaan, jadilah teman yang bisa dipercaya, jadilah pribadi yang membawa kedamaian, bukan ketakutan. Ini kekuatan dari kehidupan kita. Kita mampu menahan diri dan membuat baik meskipun punya kesempatan untuk menyayangi orang. Teman-teman, menyayangi teman dan menjauhi bullying adalah wujud nyata dari akhlak dan budi. Ini bukan hanya aturan sekolah, tetapi juga perintah agama. Mari kita jadikan sekolah sebagai tempat yang penuh persahabatan dan Lalu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari dalam akhlak terpuji? Menjaga lisan sebelum bicara, pikirkan dulu apakah ini akan menyakiti orang lain. Jika iya, lebih baik diam. Menghargai perbedaan. Setiap orang punya pendapat, kelebihan dan kekurangan. Menjadi teman yang baik. Jika ada teman yang berdiam, ajarlah berbicara. Jika ada yang kesulitan berbicara, bantu dia. Berani menolak bullying. Jika teman mengajak mengejek orang, katakan dengan baik bahwa itu tidak benar, menyebar salam dan semangat. Hal kecil seperti menyapa dan tersenyum bisa membuat suasana menjadi lebih baik. teman-teman menyayangi teman dan menjauhi bullying. Ini bukan hanya aturan sekolah, tetapi juga perintah agama. Mari kita jadikan sekolah sebagai tempat yang penuh persahabatan, bukan permusuhan. Mari kita jadikan diri kita sebagai generasi yang berakhlak mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbingi kita untuk selalu menjaga lisan kita dan hati kita. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain secara sengaja dan berulang-ulang. Tadi aku lihat ada anak menjadi teman kita loh, bilang dia jelek, padahal dia anak baik banget. Bikin kesel aja, bullying kayak itu jelas salah. Kalau saya ini teman, pasti nggak bakalan begitu. Betul. Akal terpuji bukan dari cara kita melakukan orang lain, harus tempat yang aman buat teman. Aku pernah lihat korban bullying, jadi kurang percaya diri. Kita harus berani tolong atau bilang sama guru. Ya, kita juga bisa ajak dia gabung sama kita. Saling dukungan itu penting banget. Oke deh, kita jadikan juga karena lakukan bullying dan selalu bantu teman yang betul. Tadi ada anak lagi ngomongin dia karena dia sering pinjam buku di perpustakaan. Bikin kesel aja, padahal kita harus senang kalau teman mau belajar, bukan malah ngomongin begitu. Bullying itu jelas bukan akhlak yang baik. Ngomong-ngomong, bullying itu apa sih? Tahu. Aku tahu, bullying adalah tindakan menyakiti orang lain. Bisa dengan kata-kata fisik atau sikap yang membuat orang lain merasa takut, sedih, atau Oh, aku pernah lihat temanku bullying. Dia semakin tidak mau sekolah, sedih, dan malu. itu sedih banget. Kadang orang yang membuli merasa itu sangat bercanda, padahal orangnya sangat buat korban. Makanya penting kita menempati kebenaran yang harus ada. Benar, benar banget. Menyayangi teman itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti tidak mengejek, membantu saat kesulitan, dan saling menyemangati. Apakah kamu pernah membuli teman? Aku dulu sih pernah. Kapan? Dulu waktu masih SD. Kalau kamu? Pernah sih. Kalau kamu? Pernah. Kalau aku sih pernah, cuma pendeknya.
di dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari diri sendiri, dari hal kecil dan dari sekarang. Semoga kita semua bisa menjadi teman yang baik dan ber. Apakah kamu setelah? Semoga kita semua menjadi teman yang baik dan kebaikan di masa sekolah. Apakah kamu pernah dibully? Enggak pernah sih. Kalau aku pernah sampai sekarang. Saya, apakah kamu punya pengalaman bully? Enggak pernah coba. Kalau aku juga gak pernah. Kalau kamu Aku sih pernah jadi orang tua. Kalau aku pernah sampai sekarang sudah Aku juga pernah sampai di sekolah, awalnya aku bisa dan bunyinya apa? ya seperti diejek sama orang tua dan Kamu pernah seperti apa saja? diejek sama orang tua dan fisik. Emang nama orang tuamu siapa sih? Putih. Udin. Aku udah Udin. Aku pernah ketemu jalan kamu. Punya ketemu di mana? Di kamu. Di hotel di mana? Aku coba. Oh, baik. Teman-teman, tadi di kelas kita belajar tentang adab dan bukti dan kalian apa ya dalam budaya. Kalau menurutku ya dari sopan, santun dan adab. Apa sih contohnya? Ya seperti seperti tolong menolong, maaf dan terima kasih. Kadang orang menganggap kita itu cuma bercanda, padahal dampaknya besar banget. Orang yang dibully bisa merasa sedih, takut, bahkan kehilangan percaya. Selain itu, jujur juga penting banget. Misalnya kalau nggak kerjain PR, dia bilang jujur, bukan cari alasan. Tapi kadang orang nggak tahu gimana kalau jujur. Iya sih, tapi kalau kita tidak jujur, lama-lama kita tidak dipercaya orang. Aku juga setuju, kejujuran bikin dari tenang. Nggak perlu takut ketahuan bohong. Iya, kadang masih ada yang nggak sabaran padahal akhir itu betul melalui lama. Terus jangan lupa saling tolong menjawab kalau ada teman jatuh atau kesulitan belajar harus sebaiknya. Dan jangan mengejek teman, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Betul, mereka tidak juga termasuk akan produksi. Kalau di rumah bagaimana? Di rumah kita sebagai orang tua mendengarkan nasihat mereka dan membantu kerja rumah. Dan jangan lupa doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Itu menunjukkan rasa syukur kita. Berarti kata produksi itu nggak cuma di sekolah ya, tapi di mana saja. Iya, di lingkungan sekitar kita juga. Misalnya nggak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan. Kalau kita punya akhlak baik, orang lain juga akan mencontoh. Benar, kata produksi bikin hidup lebih damai dan penuh kebaikan. Jadi mulai sekarang kita harus mengaktifkan. Mulai sekarang kita praktekkan dari hal kecil setiap harinya. Setuju? Setuju. Setuju. Siap. Apakah kamu sudah melakukan hal ini? Belum. Belum. Kamu? Belum. Belum. Kalau aku sih sudah. Mana pun sudah di rumah anak produksi. Sudahlah. Aku selalu berterima pada orang tua, mendengarkan nasihat mereka dan membantu pekerjaan rumah. Kalau kamu, Kalau aku udah di rumah sedikit, apa saja? ya nyapu, cuci baju, sama cuci udah. Kalau kamu, Kalau aku membantu orang tua di sawah, mencuci piring, menyapu. oh, Tapi benar, kita latihan saling setiap hari. Biar dia terbiasa dari sekarang. Sedikit saja, sedikit demi sedikit kita mulai dari diri sendiri. kalau akhlak terus di sekolah, kamu pernah nggak? Pernah Apa saja? ya seperti tiga berjalan juga
lihat tukang parkir yang jatuh lalu saya bantu. Memang orangnya itu pemalu atau tidak? Yang malu sih, sudah tua juga, kasihan. Iya sih, kasihan. Dan kamu membantu dari mana? Mana? Di tengah jalan saya bantu kau bikin. Emangnya tukang parkir itu sudah tua ya? Sudah paling umur 58 sampai 60. Oh alah, kalau kamu membantu apa? Kalau aku sih ya biasanya membantu pekerjaan rumah ataupun membantu gotong royong. Contohnya apa? Ya seperti kerja bakti sama orang-orang. Kalau di rumah itu ya cuci piring, nyapu, terus ngepel, cuci baju, dan Oh ada juga. ya Kalau kamu enggak? Kalau aku sih dari sebelum dari orang tua itu meninggalkan hasilnya. Aku juga sering membantu orang tua seperti nyapu, cuci piring, dan cuci baju. Terus kalau aku juga menghormati, tapi saya tidak pernah membantu seperti cuci piring, mengepel, saya bulan terus. Dan terus kamu membantu di rumah apa aja? Tidak pernah. Apakah kamu tidak dimarahin? Tidak. Mulai dari sekarang, kamu harus belajar untuk membantu orang tua. Saya malas kalau membantu orang tua. Kenapa kok males? Hilangkan rasa males itu. Dan kamu kalau membantu orang tua salah. Harus belajar dari rumah, bosan. Dimanapun kita berada tetap bisa dari salah. Benar sih, mulai dari hal kecil seperti berkata sopan, jujur dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Kalau kita membiasakan diri membuat baik, lama-lama kita terbiasa yang melekat dari diri kita. Dan bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga bikin rumah lebih nyaman dan berbaik. Karena akhlak yang baik adalah cerminan pribadi yang baik. Di rumah kita bisa hormat pada orang tua dan membantu pekerjaan orang tua biar lebih ringan. Dimanapun sih berada, tetap jaga sikap dan ucapan. Betul sih, karena akhlak yang baik adalah cerminan pribadi yang baik. Sedikit demi sedikit, mulai dari diri sendiri. Nah, yuk jangan cuma dibicarakan saja. Tapi benar-benar kita praktikkan setiap hari. Mari bersama-sama menjadi pribadi yang beragam terpuji. Setuju? Setuju. Tes, kamu pernah jadi bicara? Sebenarnya kamu sudah mendengarkan bicara kita. Apa? Apa juga? Apa? Lupa. Oh, asal lupa. Kalau ada orang ngomong, didengarkan. Dia ngomong. Dan kamu sudah mengenai akar terpuji. Dan Apa sih yang kita begitu? ya akal terpuji itu seperti sopan, santun, menghormati, membantu, dan menjaga perasaan orang lain. Hal sederhana seperti tidak menertawakan kekurangan teman sudah termasuk akal yang baik. memangnya kamu pernah menertawakan teman? Ya pernah sih. Kasihan kamu puji terus. Kakak sih sudah enggak ya. Yuk kita menjadi bully. Kamu sudah paham semuanya? Ya mulai sudah paham. Ya udah, ya kan? Apakah kamu sudah menerapkan kehidupan sehari-hari? Belum, Kalau kamu, belum
semangat sama dia? Ya, kita ajak dia gabung saja untuk belajar, karena dia tidak punya teman. Dan kita juga harus kasih tahu mereka yang suka ngomongin itu biar mereka sadar salahnya di mana. Ingat ya, sayangi teman dan jauhi bullying itu tidak. Kita punya hak teruji. Oke deh, langsung aja kita cari dia sekarang. Mana saya? Dan podcast dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.